أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Mas Kiswoko dipersilakan Mas. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semua, sahabat, keluarga besar, Meaningful Wise dimanapun Anda berada. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Ketika Allah sudah membangunkan kita pagi hari ini, itu artinya adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Terkadang banyak orang mencari keajaiban-keajaiban dalam hidup, tapi lupa bahwa sebenarnya kita bangun pagi aja itu sudah sebuah keajaiban yang luar biasa. Sehingga yuk, saya mengingatkan diri saya pribadi, bersyukur atas semua nikmat Allah sampai detik ini Allah masih bangunkan kita. Tentu ini semua karena Allah sayang sama kita. Karena ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Artinya ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun, untuk bisa menatap kanan kiri anak-anak, pasangan, orang tua, semuanya masih sehat. Bersyukur banget. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita hari ini untuk terus bertaubat, untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki niatan-niatan kita. Sehingga seharian nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu bersamai dalam ketaatan kita semuanya insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau suri teladan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap istiqomah di jalan dakwah ini insya Allah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semuanya? Ini muka-muka lama, nama-nama lama meskipun nggak on cam, tapi serius, jujur li, sudah lama banget nggak online, nggak Zoom. Jadi memang mungkin teman-teman yang biasa Zoom sama saya sempat mencari Mas Kis kemana, Mas Kis kemana udah sekian bulan nggak pernah nongol gitu ya. Alhamdulillah nongol di sini gitu ya. Kemarin nongol juga di malam apa itu ya. Nah sekarang di pagi hari, Insya Allah ini pun dadakan kemarin dihubungi sama tim luar biasa. Alhamdulillah saya bisa gabung lagi. Sehat ya Insya Allah ya semuanya ya. Mudah-mudahan ya bisa ngobatin lah ya. Ngobatin apa? Ngobatin sharing sama saya. Karena lama banget juga, lumayan gaptek lagi. Bagaimana ngoperasiin slide. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, yang hormati Allah. Gimana nih? Kita mau bahas apa nih?
Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, teman-teman semua, seperti yang tadi saya bilang, kita pelan-pelan ya. Slide-nya nggak banyak, kita pelan-pelan karena ini pembahasannya tentang niat. Saya pengen ajak teman-teman semua di sini untuk naik level. Untuk naik level, pembahasan saya ini mungkin berbeda dengan pembahasan orang pada umumnya. Jadi saya disclaimer di awal, jadi nanti kalau ada yang telat-telat, saya akan ulangi lagi pembahasan kalimat-kalimat ini biar tidak miss, biar tidak salah paham insya Allah. Siap belajar insya Allah? Coba katakan siap, saya nunggu 10 orang. Insya Allah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, Masya Allah. Siap, Bismillah. Kita belajar bareng-bareng. Siapkan hati kita, karena ini tentang hati, lisan, dan perbuatan kita. Karena tentang niat. Niat itu bukan cuma di hati, dilisankan juga, dan kita buktikan dengan sebuah perbuatan kita. Sehingga itu bisa menjadi amal soleh kita, insya Allah. Oke, saya awali dengan sebuah hadis teman-teman semua. Pentingnya niat kita. Bapak Ibu, teman-teman semua ya Bunda yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat dalam kehidupan kita dalam beramal soleh itu sangat penting. Kenapa? Karena semua itu tentang niat, teman-teman. Bahkan kita ini berbaik baiknya Allah kepada kita ya. Belum melakukan sesuatu, ketika kita punya niat baik, Allah sudah catat sebuah kebaikan. Tapi baiknya Allah lagi kepada kita. Kita belum melakukan sesuatu, tapi kita udah punya niat buruk, itu belum dicatat sebuah niat keburukan. Makanya niat baik itu sangat penting dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita punya niat baik, kalaupun itu belum dieksekusi dalam diri kita, dalam amal soleh kita, insya Allah kita sudah dapat niat, pahala niat. Makanya semua itu tentang niat, teman. Maka saya sarankan kita harus perbanyak niatan-niatan baik kita, doa-doa baik. Jadi kalau biasanya target gitu ya, tulisannya target, kalau saya ganti sekarang. Ini aja udah beda nih. Kalau di sebuah perusahaan itu kan ada capaian-capaian target-target gitu ya. Kalau saya udah diganti, bukan lagi target, yaitu doa. Jadi kalau targetnya misalnya, target bulan ini penjualan sekian miliar misalnya gitu ya. Sekian juta, sekian ratus juta gitu ya. Kalau saya ganti dengan doa. Doa kita di bulan ini 100 juta. Artinya apa? Ketika target itu kayaknya beda gitu loh. Dengan kata target aja kita udah beda gitu ya rasanya. Tapi ketika kita ganti dengan doa, itu kayak apa ya? Beda aja gitu di hati mencapainya gitu. Ketika kita doa, itu selalu kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan perusahaan saya ini, komunitas saya ini, dan sebagainya ya. Pencapaian kita ubah menjadi kata-kata doa. Mudah-mudahan ya Allah. Itu nggak jauh, nggak lepas dari kata-kata Allah biasanya. Mudah-mudahan tercapai ya Allah. Doa kami hari ini, doa kami bulan ini, doa kami minggu ini ya Allah. Itu beda teman-teman. Nah, ketika kita berdoa, itu di situ disematkan sebuah niatan baik. Ya Allah, doa kami di bulan ini bisa eh, memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak yatim. Insya Allah di bulan ini kita bisa memberikan ke 100 anak yatim. Nah, itu kan apa ya? Doa gitu loh. Meskipun kayaknya target gitu ya, tapi tetap
kita akan melihat itu sebuah doa. Itu aja udah berubah. Maka teman-teman semuanya, rahmati Allah, perbanyak doa-doa baik, perbanyak niatan-niatan baik. Sehingga ketika kita capai, insya Allah orientasi itu ke Allah. Orientasi itu ke Allah. Karena pentingnya doa ini, pentingnya niat, pentingnya doa-doa kita baik, doa-doa baik kita, itu Allah sudah catat menjadi amal soleh terbaik kita insya Allah. Ya, yang pertama di sini aja udah beda. Target kita ubah menjadi doa. Bahkan kalau di papan ya, kalau di papan pencapaian itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim doa kita di bulan ini gitu ya. Kolom pertama itu apa namanya? Bismillah. Karena niat nih di awal nih. Kita mau ngelakuin apa kan kalau biasanya kan apa yang kita lakukan kemudian eh, apa yang sudah tertarget gitu ya. Kan di papan biasanya gitu ya, di papan kerja ya. Kita ubah tuh Bismillah dan Alhamdulillah gitu loh. Itu aja udah beda ya. Nuansanya udah beda ya. Bismillah apa yang akan kita lakukan nih bulan ini nih. Alhamdulillah tercapai atau enggak nih. Nah nanti kolom sebelahnya evaluasi. Nah evaluasi itu astagfirullah. Mungkin belum tercapai atau apa, evaluasinya apa, itu astagfirullah. Kemudian kita tulis apa di situ alasannya. Itu aja udah beda teman-teman. Ya, tuh bisa tuh. Saya pernah belajar itu soalnya kayak saya sampaikan di sini. Insya Allah 300 lebih orang. Ini yang pertama teman-teman semuanya. Pentingnya niat dalam kehidupan kita karena amal soleh diterima atau tidaknya itu adalah niat kita kepada Allah bagaimana. Tapi, nah, niat itu tidak bisa dinilai secara fisik. Saya ulangi ya, niat itu tidak bisa dinilai secara fisik. Nggak bisa kita ngomong, kamu nggak niat sih, kamu nggak ikhlas sih. Niat itu ada di hati. Niat itu pekerjaan hati, teman-teman semuanya. Pekerjaan hati itu salah satu adalah niat. Makanya pernah dengar nggak cerita kisah sahabat Nabi yang ketika berperang, kemudian musuhnya itu udah jatuh, tidak berdaya, kemudian sahabat Nabi ini tetap membunuh si apa namanya si musuh Islam itu, tetap dibunuh. Padahal ketika pedangnya udah di lehernya, si musuh ini udah bilang gini, aku akan bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia bersahadat. Tapi si sahabat ini, dia bilang, kamu bersahadat karena takut dengan pedangku ini kan? Gitu. Akhirnya dia tebas, pes, mati. Setelah bersahadat, dia meninggal karena dibunuh sama sahabat ini. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menegur sahabat itu apa? Bahasa bebasnya ya. Emang kamu tahu dia ini mengucapkan syahadat itu karena Allah atau tidak? Emang kamu tahu? Apakah ikhlas itu tertulis di jejaknya seseorang? Artinya, teman-teman semua, kita tidak bisa ngejudge orang lain, kemudian ngata-ngatain orang lain, nggak ikhlas niatnya gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu semua urusan hati dia dengan dengan Allah. Adapun kita sebagai orang lain hanya bisa melihat. Makanya kita tidak boleh ngejudge orang lain dari mungkin apa yang dia lakukan. Gitu. Ya. Maka pentingnya niat ini adalah salah satu syarat amal soleh itu diterima sama Allah adalah ketika niat kita benar. Ini teman-teman semua.
Jujur, saya belajar ini nih lumayan maktek gitu ya ketika dapat. Serius, ini materi saya dari Ustadz Umar Mita. Niat itu ternyata itu ada tiga tahapan. Saya dapat materi ini tuh sekitar tahun 2020-an, 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang sampai masih melekat banget. Niat itu, teman-teman, itu ada tiga tahapan. Yang pertama, sebelum kita melakukan, itu kita punya niat. Kita punya niat. Oke, tapi nggak cuma sampai situ. Saat melakukan, niat kita masih benar apa enggak? Sebelum melakukan kita punya niat yang baik. Kemudian saat melakukan, kita tetap baik nggak niatnya nih? Tetap lurus karena Allah apa enggak nih? Oke, biasanya orang itu sebelum sudah benar, saat juga udah benar. Tapi kadang orang terkecoh di sini. Sesudah. Dan sesudah ini teman-teman yang bikin orang itu, mohon maaf, amal solehnya bisa nol lagi. Ini yang bikin saya nyesek tuh di sini. Oke, setahun kemudian, masih baik nih niatnya nih. Oke, 2 tahun kemudian, tapi setelah 10 tahun kemudian, kita ngomong gini, itu semua besar kan karena saya. Bes, paham di sini teman-teman? Saya ulangi ya, saya pelan-pelan, serius saya pelan-pelan. Takut takut miss saja di sini. Teman-teman semuanya, banyak orang yang ketika niat udah bener, niat bener aja nggak cukup teman-teman. Saat melakukan itu harus tetap bener niat kita. Sesudahnya teman-teman, hati-hati. Kalau sampai ada kata-kata sekolah itu besar kan karena gue, komunitas besar itu kan karena gue, kegiatan itu kan karena gue. Sekarang gue udah nggak di situ. Itu semua kan awalannya karena saya nih, teman-teman. Saya ingetin diri saya pribadi. Saya pernah di titik ini, serius. Makanya saya dapat materi ini kurang lebih 5 tahunan yang lalu, 2020-an. Di situ saya ketampar banget. Ya Allah, ternyata selama ini, astagfirullahaladzim. Dari situlah saya belajar, udahlah, apapun yang saya lakukan, saya rubah niatnya. Serius, nanti kita akan sampai. Akhirnya dari situlah saya akan rubah niatan kita. Maka ada satu kalimat, hati-hati teman-teman. Ada nggak yang baru dengar materi ini? Ada yang baru dengar materi ini nggak? Kalau saya jujur kurang lebih 5 tahun yang lalu itu ketampar abis beneran tuh. Maka teman-teman semuanya, rahmat Allah, hati-hati, salah niat, salah hasil, beda niat, beda hasil. Ya, hati-hati teman-teman semua. Ketika kita salah niat, serius. Karena apa yang kita lakukan hari ini bukan cuma untuk di dunia ini saja, tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka kita mencapai tujuan-tujuan akhir kita itu di akhir. Jangan sampai kita salah niat. Kemudian nanti di akhirat kita nggak ketemu amal soleh kita. Nauzubillah, jangan sampai ya. Yuk perbaiki niatan kita sebelum melakukan, saat melakukan, dan sesudah melakukan. Nah, tantangannya ini itu ada sesudah. Sesudah teman-teman semua. Oke lah, sebulan kemudian masih oke lah. Terus gimana dong Mas? Catat. Nggak saya tulis di ini, di slide nggak ada. Terus bagaimana dong Mas? Dua rumusnya. 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Tulis. Lakukan, lupakan. Serius.
Maka 2L ini pegang. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kita sudah melakukan sesuatu, lupakan. Udah nggak usah diinget-inget. Besok ngakuin apa lagi nih? Gitu. Jadi terus punya agenda-agenda kebaikan, kemudian kita lupakan agenda kebaikan yang sudah kita lakukan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Terus saja. Oke, bulan ini kita apa nih? Santunan 100 anak yatim. Oke, yuk kita maksimalkan. Habis itu selesai. Udah, kita besok melakukan apa lagi nih? Terus gitu. Siap, bismillah. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Bismillah ya. Mudah-mudahan itu bisa menjaga niatan baik kita. Ini karena benar-benar pribadi nih. Serius, ini pribadi banget. Sudah, bismillah. Jangan sampai ada kata-kata, itu semua kan karena gue. Nauzubillah. Udah, niat baik. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di akhirat. Niatan baik kita insya Allah. Oke, maka perbaikilah niatan kita. Ini yang mau akan saya bahas teman-teman semua. Pelan-pelan banget. 2 ayat inilah yang membuat saya itu berubah secara pemikiran, ya, berubah secara sudut pandang, dan tentu berubah tentang niatan-niatan kita. Ya, teman-teman semuanya rahmat Allah. Mudah-mudahan teman-teman di sini fokus ya, jangan sampai miss. Ada 2 ayat yang bikin saya itu berubah serius gara-gara ayat ini. Ini materi ini saya dapat dari Ustadz Umar Minta. Dan ini pun saya dapat udah lama. Ini yang kalau boleh bilang melatar belakangi niatan-niatan saya sampai sekarang itu adalah 2 ayat ini. Sudah dicatat Quran Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman punya niatan apapun, kemudian teman-teman melakukannya dengan perbuatan yang maksimal, mohon maaf, siapapun Anda, Allah akan berikan balasan sempurna, tidak akan dikurangi sama Allah. Mohon maaf, apakah Anda beriman, tidak beriman, sholat, tidak sholat, orang Islam maupun tidak Islam, siapapun Anda, teman-teman semua, kalau Anda punya niat, kemudian Anda buktikan niat Anda dengan ikhtiar yang maksimal, janji Allah, pasti kami akan berikan kepada mereka balasan perbuatan dari mereka yang dilakukannya dengan sempurna. Tidak sedikit pun Allah kurang-kurangi, teman-teman. Oke? Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada lanjutannya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanna'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah
orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan batalah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Saya pelan-pelan di sini. Teman-teman semuanya rahmati Allah. Ketika kita punya niat, kemudian kita lakukan dengan maksimal niatan kita itu dengan perbuatan-perbuatan kita, Allah akan sempurnakan hasilnya. Tapi di ayat 16-nya, ketika niatan dia hanya untuk di dunia saja nih, rugi. Kenapa? Takutnya nanti di akhirat kita tidak mendapatkan kebaikan itu. Saya contohkan. Oh, sebelum saya contohkan gini, karena gini teman-teman, boleh dicatat nih, terlalu hina ketika ibadah kita hanya diniatkan untuk meraih dunia. Catat nih, pelan-pelan banget. Terlalu hina jika ibadah kita diniatkan hanya untuk meraih dunia. Ibadah di sini dalam kurung, ibadah kan ada dua ya. Nah, di sini ibadah-ibadah yang sholat, baca Quran, itulah. Sholat tahajud, dan sebagainya. Kan ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, ini ibadah-ibadah mahdoh ya namanya ya. Yang memang kayak sholat, gitu, puasa, dan macam-macam. Terlalu hina. Kenapa? Ibadah semua ini itu mulia, Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai tergelincir karena niatan kita untuk dunia. Contoh, contoh, contoh teman-teman semua. Sering nggak dengar kalimat begini? Sering nggak dengar kalimat begini? Ini serius, saya ngomong pelan banget serius. Ih, mobilnya bagus nih. Solawatin dulu yuk. Dielus-elus gitu ya. Mobilnya dielus-elus. Dielus-elus mobilnya terus solawatin. Pernah denger gak? Pernah denger gak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih teman-teman. Salawat itu mulia. Mulia banget. Mulia. Tapi jangan sampai kemuliaan salawat hanya untuk meraih mobil di dunia yang mohon maaf, dunia itu terlalu hina. Lalu bagaimana dong Mas Kis menyikapi itu semua? Doa. Tadi saya bilang doa kan di awal kan? Doa. Ketika Anda bersolawat, balasannya sama Allah bukan dunia, tapi kebaikan. Allah akan balas 10 kebaikan. Betul nggak? Dalilnya sahih. Ketika kita sholawat satu kali, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Nah, kebaikannya ini apa? Wallahualam bishawab. Allah yang akan memberikan. Bisa jadi hutangnya lunas, bisa jadi dikasih mobil, bisa jadi dikasih rumah. Itu urusannya Allah. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi ketenangan. Jadi jangan kita sampai sholawat yang mulia ini hanya untuk meraih dunia. Terus bagaimana dong Mas Kis? Berdoa. Ya Allah, berikanlah saya mobil yang terbaik. Itu boleh. Boleh. Oke ya. Saya ulangi lagi nih. Saya disclaimer lagi nih. Terus gimana dong Mas Kis? Berdoa. Doa minta mobil Mas? Iya, boleh. Boleh. Silahkan. Ya Allah,
Kasih saya mobil ya Allah. Boleh Mas, boleh. Contoh lagi, contoh lagi. Misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud mulia nggak? Mulia banget. Begitu sholat tahajud diniatkan untuk apa? Biar proyeknya lancar, pokoknya bisa goal. Tahajud tuh biasanya tuh. Tahajud. Setelah tahajud sama Allah disempurnakan. Karena dia setelah tahajud dia melakukan yang terbaik. Dia berikhtiar. Akhirnya apa? Diberikan sempurna sama Allah. Proyeknya lancar. Semuanya lancar. Begitu kita meninggal, ketemu di akhirat. Loh, ya Allah, kok pahala tahajud saya nggak ada? Kata Allah, bukannya niatmu untuk melancarkan proyek. Kan kamu dulu tahajud karena biar proyeknya lancar. Kan udah aku lancarkan. Kan sudah aku golkan dulu. Nauzubillah. Ketika kita niatnya hanya untuk dunia, maka nauzubillah. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Nauzubillah. Terus gimana dong Mas Kis? Doa tahajud, Bu, teman-teman semua. Niatkan lillahi ta'ala hanya karena Allah. Setelah tahajud, berdoa. Ya Allah. Oke, saya disclaimer di awal lagi nih. Saya disclaimer lagi nih. Setelah tahajud berdoa, ya Allah, saya besok mau ketemu klien, ya Allah. Ya Allah, saya besok mau ketemu, ya Allah, sama klien, ya Allah. Lancarkan, ya Allah. Itu. Boleh, Mas. Boleh. Bisa diterima nggak kira-kira nih? Insya Allah nih. Kalau niat ke Mekah biar utangnya lunas gimana? Lagi ya, lagi-lagi ya. Ke Mekah lillahi ta'ala. Karena Allah, perkara nanti di sana berdoa, ya Allah, lunasin hutang-hutangku, ya Allah. Boleh, silakan. Bisa diterima teman-teman semua? Saya harus pelan-pelan, nggak boleh ini miss. Ayat ini nggak boleh miss, teman-teman. Saya semenjak ketemu ayat ini, teman-teman, saya langsung terus memperbaiki niatan saya. Jangan sampai, ya Allah, niatan saya ini salah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekali lagi, teman-teman. Terlalu hina jika ibadah-ibadah kita hanya untuk meraih dunia. Dunia ini terlalu hina, teman-teman semua. Sholat duha, sholat duha biar apa rezeki lancar? Bukan. Ntar kalau udah dilancarin sama Allah nggak dapat pahalanya nanti takutnya, gitu loh. Terus gimana dong Mas Gis? Sholat duha itu salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas semua nikmat Allah. Setiap ruas di dalam tubuh kita ini bersyukur dengan sholat duha gitu loh. Adapun setelah sholat duha kita minta rezeki biar lancar, silakan. Siap, bismillah. Sebelum saya slide-nya saya lanjutin, teman-teman nggak miss kan di sini kan? Oke ya. Jadi tetap ibadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, setelah itu berdoa. Setelah itu berdoa. Oke ya. Pokoknya saya apa namanya? Kalau di pembelajaran apa? Ijazahkan gitu. Insya Allah kayak guru besar aja ijazahkan. Saya serahkan ilmu ini ke teman-teman semua, lakukan ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Siap? Naik level? Naik level siap teman-teman? Ini dudukannya harus bener nih. Dudukannya harus bener. Atau kita sampai jam berapa nih? Ntar 12-an lagi saya. Setengah 7 lagi kita. Bentar lagi ya, bentar lagi insya Allah. Bentar lagi ya. Siap naik level? Bismillah.
Lanjut ya. Maka semenjak saya dapat materi ini, seriously teman-teman, kurang lebih 2020-an saya dapat. Semenjak saya dapat materi ini, saya tuh jarang share materi ini baru ini secara langsung ya. Kenapa? Karena ini takut miss. Saya biasanya materi itu tuh saya untuk diskusi, bahan diskusi. Ngobrol sama temen ya, itu saya diskusinya pakai biasanya ayat-ayat ini. Tapi kalau secara umum kayak gini, saya belum. Kenapa? Takut miss aja gitu. Betul nggak? Iya kan ngeri kan? Takutnya miss kan? Karena kebiasaan orang pada umumnya kan kayak gitu kan ngelakuinnya kan. Dan ternyata ada ayatnya. Insya Allah. Siap naik level? Yang pertama teman-teman, niatkan apapun yang teman-teman lakukan. Satu, cari ridho Allah. Satu. Satu, cari ridho Allah. Berbisnis, cari ridho Allah. Bekerja, cari ridho Allah. Sholat, cari ridho Allah. Puasa, cari ridho Allah. Puasa Senin Kemis biar apa? Biar dapet cewek itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan ya. Jangan, jangan, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan, jangan. Cari ridho Allah. Yang kedua, teman-teman semua, niatkan apapun amal soleh teman-teman semua. Jadikan untuk agar kita bisa diampuni sama Allah dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosa kita. Ingat dosa kita tuh banyak. Daripada kita apa ya, konversikan dengan dunia, mendingan kita minta sama Allah dikonversikan dengan menggugurkan dosa kita. Boleh nggak Mas? Silakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan saya bersedekah ini ya Allah, mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya Allah. Mending itu ketimbang ya Allah saya sedekah ini ya Allah, mudah-mudahan diganti 100 kali lipat. Nanti ada pembahasannya lagi. Ada pembahasannya lagi nanti lebih dalam lagi, tapi nggak usah di sini, nggak usah di sini. Ya, jangan di sini. Biar saya diundang lagi. Duh, salah. Enggak. Ini lebih dalam lagi, tapi itu nantilah next lah. Yang jelas teman-teman, boleh nggak kita mengkonversikan menjadi penggugur dosa? Silahkan. Ya Allah, saya sholat berjamaah. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan sholat ini, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Makanya, apa ya, semenjak ini nih saya jadi sadar diri, sadar posisi lah. Banyak dosa. Kayaknya kalau minta-minta yang lain kok nantilah. Saya mending minta ampun dulu. Karena gini teman-teman, kebahagiaan seseorang yang luar biasa nanti di akhirat adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius. Nanti di akhirat tidak ada kebahagiaan kecuali kita diampuni sama Allah dosa-dosanya. Ya Allah, astagfirullah. Saya kalau udah ngomong dosa, udah ngomong aib, suka mohon maaf, bukan lebay, tapi suka terbata-bata ngomongnya. Serius, bukannya lebay. Tapi benar, loh. Minta sama Allah, diampuni dosa-dosanya. Serius. Ya, sebelum kita minta dunia, mintalah ampun sama Allah dulu. Ya buat apa kita punya harta banyak tapi nggak diampuni sama Allah? Udah nih kita minta semua sama Allah nih. Terus begitu kita nyampe di akhirat sama Allah nggak dilihat. Kita dicampakkan di akhirat. Gimana coba? Sedih nggak? Nyesek nggak teman-teman? Nyesek. Contoh nih ya, contoh nih. Misalnya Anda jadi orang kaya raya. Saya datang ke rumah Anda. Minta. Sebelum datang ya, kita sudah akrab WA-an misalnya. Saya minta apapun dikasih sama Anda nih. Ditransfer, dikasih, dikirimin semuanya. Tapi begitu saya nyampe ke rumah Anda, saya dicuekin sama Anda. Gimana coba? Maka yang ketiga kita nyambung, yuk naik level. Apapun yang kita lakukan hari ini dalam rangka biar kita bisa ketemu sama Allah, saya merinding nih, melihat wajah Allah. Cukup teman-teman. Kita minta tiga ini.
Kita minta tiga ini, teman. Ketika kita kembali kepada Allah, mintalah tiga ini. Saya merinding ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, terima ya Allah amal soleh kami ini ya Allah. Menjadi amal soleh terbaik ya Allah. Dan mudah-mudahan apapun amal soleh yang saya lakukan ini ya Allah. Bisa menjadi penggugur dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah bisa menatap wajahmu dan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu teman-teman, serius. Saya semenjak ketemu ayat ini, materi ini tuh kayak dunia kita butuh serius. Saya, kita semua. Siapa sih yang nggak butuh duit sih? Kita butuh, bener. Nggak munafik, butuh buat bayar sekolah. Betul, buat bayar listrik, buat beli beras, buat beli pampers. Siapa sih yang nggak butuh, teman-teman? Semua butuh. Saya juga butuh, yang ngomong ini butuh. Tapi jangan sampai teman-teman. Amal soleh yang kita lakukan hanya untuk dapat itu. Mohon maaf nih teman-teman. Kita nggak minta pun sama Allah. Makan tetap makan. Kita nggak minta sama Allah. Pampers tetap kebeli. Kita nggak minta pun listrik tetap kebayar. Kita nggak minta pun sekolah tetap kebayar. Kalau boleh ekstrim saya bilang demi Allah. Demi Allah teman-teman. Nggak pernah Allah telantarkan diri kita. Nggak pernah. Coba ingat. Pernah nggak Allah telantarkan diri kita hari ini? Nggak. Serius teman-teman. Maka yuk perbaikin niatan kita naik level. Udahlah dunia serius. Hina banget. Mintalah sama Allah di doa saja. Jangan diniat. Takutnya nanti kalau niatan kita salah, nggak ketemu lagi di akhirat teman-teman. Sip, gimana? Siap naik level? Bisa dipahami materi saya nggak kira-kira? Bisa dipahami materi saya nggak? Oke, insya Allah ya. Clear ya? Yuk, niat tetap baik, tapi mintalah di doa kita. Ya Allah, berikanlah saya ya Allah. Untuk apa? Anak saya belum bayaran sekolah ya Allah. Bangun malam. Bangun malam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud minta sama Allah, ya Allah mudahkan rezeki kami ya Allah. Besok ya Allah saya harus bayaran sekolah ya Allah. Itu ya. Sip. Oke, teman-teman semua. Gimana? Gimana? Kalau saya sih jujur ketampar dengan video ini. Video yang kurang lebih sekian menit jadiin satu kajian kurang lebih 1 jam. Serius teman-teman. Kadang saya itu ngerasa takut sendiri ketika dapat kebaikan di dunia. Kenapa? Ya Allah, jangan sampai ya Allah kebaikan ini karena amal soleh yang sudah saya lakukan. Kan kadang kan ada orang bilangin ya, rezeki rezeki anak soleh gitu ya. Kayaknya bangga banget gitu kalau habis sedekah terus dibales gitu nggak? Tapi nantilah itu pembahasannya nanti. Oh, saya kan baru sedekah ini. Pantesan ya dapat rezeki sekian. Kayaknya bangga banget gitu ya. Tapi setelah lihat ini pasti bakalan iya ya ya Allah jangan sampai ya Allah yang kita lakukan amal soleh yang kita lakukan kemudian dibales di dunia nanti di akhirat nggak dibales. Makanya saya ketika dapat kebaikan saya langsung doa ya Allah jangan sampai ya Allah kemudahan-kemudahan ini kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan ya Allah bukan karena amal soleh saya yang kemarin ya Allah
Tapi mudah-mudahan karena ini memang ya Allah bentuk sayangmu pada kami ini ya Allah. Mudah-mudahan kau tetap ya Allah kau balas kebaikanku ini di akhirat ya Allah. Minta sama Allah agar tetap dibalas di akhirat nanti. Gitu. Satu kalimat teman-teman semua sebagai closing statement. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua karena Allah. Oke, sudah. Saya saran kalau yang punya rekaman untuk kajian ini diulang-ulang ya. Jangan langsung dapat sekarang. Takutnya nanti miss. Diulang lagi boleh. Kan nggak lama nih, paling berapa menit. Saya kajian mah nggak lama, paling 50 menit, 40 menit. Ya, jadi diulang lagi, diulang. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat diri kita semua insya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya nggak? Yang belum punya buku saya, promosi mas enggak, iklan terang-terangan aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan, mohon didoakan ya. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kelak Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa terus ketemu sama Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Reza dan teman-teman Meaningful Wise. Sehat selalu, tetap istiqomah ya. Silakan ke Mas Reza lagi. Silakan Mas. Masya Allah, syukran jazakallah khair Mas Kis. Terima kasih banyak pagi hari ini yang sudah membuka mata dan hati kita kembali ya. Untuk senantiasa memperbaiki niat dalam segala amal soleh yang sedang kita kerjakan saat ini. Aduh, ini jelek banget sebetulnya. Masih speechless nih, Mas. Masya Allah. Gimana Bapak Ibu sekalian pagi hari ini? Masih kurang katanya. Kalau kurang silahkan di follow-follow akunnya Mas Kis ya. Banyak konten-konten yang bermanfaat banget insya Allah di sana. Namun jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kajian kita pagi hari ini akan ditutup dengan doa sama Mas Kis ya. Namun seperti biasa, izinkan saya ingin memberikan info-info terlebih dahulu nih. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal. Nah tadi kan Mas Kis menyampaikan ya. Mohon disimak materinya utuh dari awal sampai akhir. Nah, bagi yang ketinggalan, silahkan nanti bisa mendapatkan akses rekamannya di grup Meaningful Ways ya. Ada yang belum bergabung? Nah, kalau yang belum bergabung, segera bergabung di grup Meaningful Ways. Nah, itu sudah ada kurang lebih 12 atau 13 grup ya. Silakan bergabung, nanti rekamannya biasanya di-share itu agak siang, jam 10 atau jam 11. Untuk kelas-kelas reguler Meaningful Ways dari Senin sampai Jumat itu halal to share. Silahkan eh, disebarluaskan gitu ya, karena ini terbuka untuk umum. Termasuk nanti rekamannya kalau sudah tersedia di YouTube-nya Meaningful Ways, boleh banget dibagikan linknya tuh, disebarluaskan. Nah, silahkan untuk follow-follow dulu nih akun Meaningful Ways yang ada di kolom chat. Ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Silahkan ya berkunjung ke channel YouTube dan Instagram kita. Jangan lupa nanti absen di sana, siarkan dan juga subscribe channel kami gitu ya. Jangan lupa di like and comment. Nah, itu kemudian nanti juga jangan lupa kalau misalkan merasa banyak manfaatnya pagi hari ini, yuk Meaningful Ways memberikan peluang kebaikan. Nah, memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang ingin support terus kegiatan dakwah kami di Meaningful Ways, boleh banget. Yuk, sama-sama kita berjuang bersama-sama di jalan Allah, menolong agamanya Allah. Langsung saja bisa disalurkan ke nomor rekening yang ada di layar atau di kolom chat tuh, tinggal dibuka M-bankingnya, di copy paste, disalin, tempel. Berapa Kang Reza? Berapapun sebesar rasa syukur kita menghargai ilmu, menghargai waktu para guru gitu ya, menghargai semuanya lah pokoknya agar kita diberikan
kebermanfaatan ilmu gitu ya, semakin berkah ilmunya dan tentu saja diniatkan untuk menolong agamanya Allah tadi tuh agar pahalanya nanti dibalas sama Allah ya. Langsung aja boleh ke rekening yang tertera atau ingin bergabung dengan keluarga besar Meaningful Support Program. Bagian keluarga besar MSP ini boleh banget. Jadi selain benefit-benefit yang tadi juga insya Allah akan tergabung langsung bersama dengan Bunda Ambar nih pembina Meaningful Ways ya. Nanti bisa interaksi di sana, bisa diskusi juga, ada sesi tanya jawab, dan juga tentu saja bisa mendapatkan free access untuk semua kelas eksklusif. Dan info satu lagi, di pekan ini jangan lupa ada kelas eksklusif kita. Mohon disediakan waktunya diluangkan khususnya buat ibu-ibu ya di pekan ini nih. Bapak-bapak mungkin di pekan depan kita bikin kelas khusus juga ya. Tapi untuk di pekan ini silahkan ada kelas bersama Dokter Fitri dan juga Bunda Ambar nih. Menjadi obat bagi sekitar kita perempuan yang menguatkan, bukan mengeluh. Ini insya Allah topik-topik yang dibahas nih keren banget. Kita akan membahas tentang perempuan itu penyejuk, bukan penyulut, menguatkan tanpa harus kuat sendiri gitu ya. Bahkan nanti Bunda Ambar juga akan memberikan materi dengan tema memaafkan dan juga obat itu hadir bukan karena menggurui. Benefit-benefitnya juga banyak. Kita akan lebih tenang dalam menghadapi tekanan hidup. Insya Allah mampu menjadi sumber ketenangan juga bagi keluarga dan lingkungan. Belajar menyembuhkan diri juga sebelum menyembuhkan orang lain dan begitu banyak benefit yang lain. Nah, silahkan diklik aja dulu seperti biasa. Seperti biasa, kelas Meaningful Ways maupun yang eksklusif tetap terbuka untuk umum, halal, bisa gratis juga aksesnya. Di situ ada pilihan infak, tapi berkomitmen untuk mendoakan dan mensyiarkan kelasnya ya. Tapi Bapak Ibu yang diberikan kelapangan rezeki, silahkan berinfak dengan harta terbaiknya ya. Boleh banget. Tapi pada dasarnya yuk kelas-kelas kita baik yang eksklusif maupun yang reguler itu bebas untuk diakses untuk siapapun ya. Kita belajar bersama-sama untuk terus memperbaiki diri wasilah Meaningful Ways ini. Gitu Bapak Ibu semua, terima kasih yang masih bertahan nih sampai dengan pagi hari ini karena bisa jadi justru ini momen yang kita tunggu, kita nantikan karena biasanya cukup dengan satu doa dari guru kita itu insya Allah bisa mengubah hidup kita. Mangga Mas Kis, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa dari Mas Kis ya. Boleh ya Mas? Insyaallah. Baik, yuk kita doa bareng-bareng yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menatap. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha melihat. Ya Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah. Engkau lebih tahu diri kami ketimbang diri kami sendiri ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah apa isi hati kami. Engkau lebih tahu ya Allah kebusukan hati ini. Engkau lebih tahu ya Allah, niatan-niatan yang ada di hati kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Pagi hari ini ya Allah. Di majelis ilmu ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kuatkan hati kami ini ya Allah. Agar terus bisa niat lillahi ta'ala. Niat karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kuatkan hati ini ya Allah. Agar tetap istiqomah di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jauhkan kami ya Allah dari niat-niat buruk. Jauhkan kami ya Allah dari niat-niat yang salah. Bimbing kami terus ya Allah. Agar terus memiliki niat baik dan terus melangkah di jalan kebaikan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan apapun amal soleh yang kami lakukan ini ya Allah. Mudah-mudahan kau terima ya Allah. Menjadi amal soleh terbaik kami ya Allah. Mudah-mudahan kau terima ya Allah. Menjadi ahsanu amal. Amal terbaik kami kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan ya Allah. Apapun ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Hari ini dan seterusnya ya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah.
Mudah-mudahan ya Allah, Engkau ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dengan langkah-langkah pendek kami untuk bermajelis ilmu, dengan langkah-langkah pendek kami menuju ke masjid, dengan langkah-langkah pendek kami menuju dalam kebaikan. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah dengan amal soleh yang kami lakukan ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Jikalau terima, jikalau Engkau terima menjadi amal soleh kami ya Allah, maka mudah-mudahan amal soleh tersebut ya Allah bisa mengalir kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang sudah mendidik kami ya Allah, yang sudah membesarkan kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, pahala dan kebaikannya mengalir kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan apapun kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini ya Allah, dan seterusnya ya Allah, bisa bisa mengantarkan kepada kami ya Allah, untuk ketemu Engkau ya Allah, melihat wajahmu ya Allah, dan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkumpul dengan orang-orang saleh pilihanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semuanya atas kebersamaannya. Terima kasih atas teman-teman tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi berkah buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kis, Masya Allah atas materinya pagi hari ini, atas doa-doanya yang indah, yang mudah-mudahan semakin meneguhkan niat kita ya. Lillahi ta'ala Bapak Ibu sekalian. Boleh dong satu dua kata yang menggambarkan kondisi hatinya. Nah, tadi yang di awal kelas sebelum mulai, ada yang sedih, ada yang pusing. Gimana setelah kelas pagi hari ini? Ada perubahan atau apa yang dirasakan boleh? Oh, Masya Allah, cerah Bu Rahma, Bu Caci luar biasa, lega banget, sudah paham, Masya Allah Bu Farida. Mak Jeleb nih dari PPPK Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah lega banget, Bu Vera juga plong. Jeleb hari ini, rasanya kayak balik dari perjalanan jauh kata Bu Turi. Oh, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya ya, semakin tenang mudah-mudahan semakin lapang hatinya, semakin damai jiwanya. Karena materi pagi hari ini dan juga doa-doa terbaik dari guru kita dan Bapak Ibu sekalian, seperti biasa dengan segala kerendahan hati saya minta juga doanya ya dari Bapak Ibu sekalian, dari keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada, untuk terus doain kami nih, keluarga besar Meaningful yang mencoba istiqomah tiap harinya untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik tim yang bertugas di belakang, ada kakak-kakak admin, ada kakak operator nih yang dari subuh udah sibuk gitu ya, dan juga tentu saja kepada pemateri-pemateri kita, guru-guru, trainer yang senantiasa memberikan materinya di Meaningful Ways. Dan khusus hari ini, yuk sama-sama kita doakan Mas Kis dan keluarganya dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi kehidupannya gitu ya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan semua ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan gitu ya, dan menjadi pemberat kelak di akhirat. Mas Kis, sekali lagi terima kasih banyak dan juga Bapak Ibu yang hadir sampai dengan pagi hari ini masih hampir 300 gitu ya. Jangan lupa bagi yang mendapatkan insight, mendapatkan hikmah, boleh dibagikan di sosial medianya ya. Dan jangan lupa juga untuk nge-tag akun meaningfulways.media. Silakan di-follow dulu akun Instagramnya dan juga pemateri kita hari ini yaitu Mas Kis Woko Al-Ghifari itu. Alhamdulillah tercerahkan katanya ya. Pokoknya kita keluarga besar Meaningful Ways, jangan lupa untuk terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan ya. Kita doakan dalam diam pokoknya keluarga besar kita. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Selasa dengan pemateri siapa. Nah kita nantikan ya di grup. Pokoknya info-info bagi yang belum tergabung dengan grup Meaningful, silahkan tergabung dengan grup Meaningful Ways ya. Gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini.
di hari Senin yang masih libur dan tetap penuh keberkahan, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya. Yang puasa, mudah-mudahan dijagain puasanya ya sampai maghrib nanti. Pokoknya selamat beraktivitas, nantiasa dalam penjagaan terbaiknya Allah. Dan untuk menutup pagi hari ini, menambah keberkahan sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, Kang Teteh, Emas, Mbak, sahabat, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Terus bergerak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Mas Kis. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada biasa saya paling ya Menjadi amal jariah yang berkembangkannya dan minta ya Allah semoga pahala badan